Kasus pemalakan semakin marak terjadi. Tidak hanya di tempat sepi, bahkan para pelaku tindak premanisme ini nekat beraksi di tengah keramaian. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban pemalakan? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Yang mukul siapa yang mukul? Kalau ada orang yang ngetuk pintu kaca mobil kalian, please banget jangan dibukain. Saudara, aksi pemalakan sudah lama menjadi masalah hukum sekaligus masalah sosial di negeri ini. Tindakan tegas rutin dilakukan, namun aksi premanisme terus bermunculan. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari aksi kejahatan pemalakan ini? Tiba-tiba kan nggak jadi naik mobilnya, turun. Ini nih kan turun. Iya. Pukul. Ketakutan. Itulah yang dialami 3 penumpang angkutan umum di Terminal Harjamukti Cirebon. Mereka mengaku dipalak oleh seorang calo yang memaksa untuk membeli tiket dengan harga lebih tinggi. Lantaran menolak, para korban justru dianiaya. Yang mukul siapa yang mukul? Tuh, yang itu. Yang mana? Itu tuh yang belakang tadi. Ini mat saya dipukul tadi. Kenapa mukul-mukul sih, Mas? Kan nggak salah ini. Yang mukul siapa yang mukul? Tak ayal rekaman aksi premanisme ini viral di media sosial. Apalagi, sang pemalak juga mengancam warga yang merekam video tersebut. Abang sebagai apa sih bilang? Saya sebagai warga masyarakat biasa, Mas. Sama aja sih. Ya udah, kalau saya calo malah. Saya di sini. Shock. Ya. Lu gak usah abang-abang bawa video kayak begitu. Udah salah, udah mukul orang. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang ternyata dalam pengaruh minuman keras. Mereka dipaksa untuk membayar karcis harga 35.000, ya 35.000. Lalu korban menolak dan turun dari mobil tersebut karena menurut korban harga karcis tiket hanya 10.000. Pada saat korban dan teman-temannya turun dari elok tersebut, tersangka menarik salah satu korban lalu langsung melakukan pemukulan. Halo teman-teman TikTok, please buat kalian yang warga Surabaya, kalau ada orang yang ngetuk pintu kaca mobil kalian, please banget jangan dibukain. Tak hanya di tempat sepi, para pelaku pemalakan juga nekat beraksi di tengah keramaian. Seperti di Surabaya, modus pelaku meminta uang kepada pengendara mobil dengan alasan untuk kebutuhan hidup. Namun pelaku marah jika uang yang diberikan korban ternyata hanya sedikit. Dan setelah aku kasih 100.000, dia malah ngejar mobil aku sampai beberapa ratus meter dan aku beneran takut di situ. Please jangan dibukain kaca kalian, please jangan. Pelaku yang sama diduga sudah beraksi di sejumlah lokasi di wilayah hukum Surabaya. Kami mengimbau kepada masyarakat apabila terjadi hal serupa, lebih baik nggak usah buka kaca. Yang pertama, yang kedua kalau bisa di video juga balik itu kendaraan bermotor nyampulnya berapa, kemudian laporkan ke polsek terdekat atau lapor ke 110. Kami siap melayani 1 kali 24 jam. Aku nek kopi-kopi tok enek Pak jujur ae sangune urung ngono, urung dikene juragan. Tak tanggung-tanggung, seorang pelaku pemalakan meminta paksa uang minimal Rp500.000 kepada setiap sopir truk yang melintas di Jalan Raya Watesumpak, Trowulan, Mojokerto. Jika tak diberi, pelaku bernama Hamdani ini nekat mengambil paksa surat kendaraan korban. Era bis, sesuk ae lho, Pak. Sesuk aku bali rene tenan. Sejumlah sopir yang kesal akhirnya kehilangan kesabaran dan langsung mengeroyok pelaku. Rawulan lur. BPST. Beruntung, polisi tiba di lokasi dan menangkap sang preman pemalak. Target sopir-sopir, ada yang diminta 600.000. Sementara kami lanjut, kita bawa ke Mako. Minta pajakan mintanya nggak sedikit, dikasih sedikit nggak mau. Paling banyak 500.000, paling sedikit. Tadi itu dapat 900. Aksi pemalakan adalah perbuatan meresahkan yang kental dengan ancaman dan pemaksaan.
Polisi menggolongkan aksi premanisme semacam ini tak hanya sebagai masalah hukum, namun juga masalah sosial yang selalu tumbuh bak jamur di musim hujan. Ya, ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan peluang untuk bisa mendapatkan pendapatan dengan cara menekan orang lain. Dan juga melihat bahwa mengambil keuntungan dari karakter sosial masyarakat kita yang memang cenderung senang membangun harmoni. Masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat yang tidak suka konflik. Lalu bagaimana caranya agar bisa menekan aksi pemalakan? Ya saudara, ada banyak cara untuk menekan angka kriminalitas seperti aksi pemalakan. Salah satunya adalah peran aktif masyarakat, baik secara langsung menolong korban atau merekam aksi premanisme tersebut. Anda yang menjadi korban, jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan. Tapi jangan sampai main hakim sendiri karena bisa jadi berbalik merugikan Anda. Yang paling penting segera lapor ke pihak berwenang untuk menangkap para pelaku. Saudara, aksi pemalakan mungkin sulit untuk dihilangkan, tapi bukan berarti tidak bisa dihindari. Peran aktif masyarakat, pengawasan polisi pada titik-titik rawan premanisme adalah kunci agar preman tidak leluasa beraksi. Dan ingat, main hakim sendiri juga tidak jadi opsi. Diana Paramita dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta.